Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 30 Januari 2023 bersama Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroleh dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat pencinta Fresh Juice. Kembali hari ini kita akan renungkan betapa Yesus itu berkuasa, betapa Yesus itu mencintai kita. Oleh karena itu kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik pada kami. Setiap hari Engkau mau ingatkan kami betapa cintamu pada kami, kasihmu pada kami. Oleh karena itu, bukakan mata hati kami supaya dapat menerima sabdamu ini. Dan kami belajar untuk mempraktekkan betapa Engkau sangat mencintai dan kuasamu ada juga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami semua anak-anakmu siap untuk mendengarkan. Amin. Terambil dari Markus bab 5 ayat 1-20. Injil hari ini. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di satu lereng bukit di sejumlah babi besar sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulailah memberitakan di daerah Dekapolis
segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sahabat-sahabat Fresius semua, perikop yang Anda sudah sering dengar ini, perikop yang sangat menarik untuk saya, karena saya terlibat seperti itu juga. Poin pertama saya melihat, Yesus dari seberang danau Galilea, seberang danau Tiberias, nama lainnya juga, seberang danau Kineret, nama lain juga. Yesus dari seberang danau menyeberang. Untuk siapa? Kalau ribuan orang, kita sudah melihat berkali-kali Yesus mengadakan mujizat ribuan orang. Tapi untuk satu orang. Dia datang untuk satu orang. Orang itu bukan orang normal, tapi orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Jadi bayangkan, orang itu sudah setengah-setengah miring, kalau kita dalam bahasa sehari-hari, sudah setengah-setengah itu. Di mana dia? Di pekuburan hidupnya di pekuburan tiap hari. Itu bukan normal lagi. Entah kenapa, pokoknya dia sudah demikian. Dan kalau kita lihat belakangan, bahwa dia sudah terikat kuasa kegelapan. Jadi Yesus datang untuk satu orang. Jadi pertama kita lihat, Yesus sangat mencintai kita. Dia sangat mengasihi kita. Ya, satu orang itu sangat berharga di mata Tuhan. Ingat, 100 domba, satu domba kesasar, satu domba hilang. Gembalanya mencari. Ini perumpamaan Yesus, bahwa sangat berharga kita semua di mata Tuhan. Satu domba saja dia hargai. Satu orang yang kurang waras saja dia hargai. Kedua, kita melihat bahwa setan itu punya kuasa, bisa membuat orang seperti ilmu kebal, memukuli dirinya tapi kok nggak apa-apa. Dan punya kekuatan ekstra, yaitu apa? Memutuskan rantai, bisa. Kita ini diikat tali rafia aja sudah bingung membukanya bagaimana kekuatan kita. Tapi ini dengan rantai bisa dilepaskannya. Orang sampai bingung, ini kuasa dari mana? Kekuatan dari mana dia pakai ini? Nah itu, jadi setan juga punya. Jadi jangan heran kalau ada yang datang ke perdukunan karena mau minta kekuatan ilmu kebal, supaya waktu perang kalau ditembak tidak mempan, supaya waktu berkelahi itu digolok pun tidak apa-apa. Itu memang ada. Tapi ingat, Yesus di atas segala-galanya. Amin. Yesus di atas segala-galanya. Kita lihat di sini, setan yang tahu, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi, mau apakan saya? Ya, akhirnya minta masuk ke babi-babi 2000 ekor lebih kurang itu. Orang banyak menyaksikan di situ. Tetapi kita melihat akhirnya orang banyak itu menolak Yesus. Saudara terkasih, gara-gara 2000 ekor babi, Yesus pun ditolak dari desa itu. Kenapa? 2000, kalau satu ekor saja 2 juta, sudah 4 miliar, 4M. Apalagi Imlek seperti barusan ini. Saya tidak tahu harganya lagi. Sekali ikut Tuhan Yesus harus ada pengorbanan. Untuk orang bisnis berpikir, wah ini akan ciut bisnis saya. Tidak. Kita hidup yang benar, bisnis yang benar, jujur, bagi Tuhan itu sangat-sangat dihargai. Sehingga berkat Tuhan jangan takut akan tertahan, jangan takut. Dia sanggup berkati. Karena apa? Dia pemilik berkat. Dia sanggup membuat berkat. Dia sanggup memberkati kita. Dia perintahkan berkat untuk kita. Amin. Oleh karena itu, ikutlah Tuhan Yesus. Jangan seperti dalam perikop tadi, menolak Yesus. Menolak dari kampungnya, jangan di sini lagi. Tapi kita tetap izinkan Yesus bersama kita dalam hidup kita. Yang keempat, kalau kita lihat, Yesus itu punya kuasa luar biasa dan tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Ya, iblis yang begitu
punya kekuatan untuk mempengaruhi orang, tapi Tuhan Yesus sanggup menolong. Dia sanggup menolong. Dia mengusir roh jahat itu. Dia mengusir roh jahat itu, dan bahkan dia memberi kuasa kepada murid-muridnya. Kalian sudah lihat? Nah, banyak orang menyaksikan kan? Banyak orang, para murid sudah menyaksikan mujizat-mujizatnya di sekitar Danau Galilea sampai ke pelosok-pelosok daerah situ. Karena sudah banyak melihat. Kalian sudah lihat, percaya, bahkan Yesus beri kuasa pada murid-muridnya. Dalam Matius 10 ayat 1, dia memanggil murid-muridnya, memberi kuasa untuk mengadakan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan. Markus 16 ayat 17. Bahkan dia memberikan kepada kita anak-anak Allah supaya jangan takut. Bagaimana dia katakan? Orang percaya, Anda dan saya percaya kan? Orang percaya mengusir setan dalam namaku. Jadi pakailah nama Tuhan Yesus, karena kuasa itu sudah diberikan kepada kita untuk menolak. Kalau ada gangguan dalam pikiran, gangguan dalam perasaan, gangguan dalam kehendak untuk berbuat dosa, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkali-kali sudah saya sharingkan kuasa Tuhan Yesus ini. Ya. Nah, hari ini saya mau sharingkan, saya juga terlibat seperti itu. 10 dukun lebih. Perdukunan saya pernah. Demi menolong teman yang kena santet. Kena santet, saya bilang ini mesti ditolong dengan perdukunan juga, lawan dengan dukun juga. Tapi ternyata itu tidak berhasil. Ternyata itu hanya permainan roh-roh yang tidak berkenan di mata Tuhan. Mereka gantian aja yang menang mana. Akhirnya setelah bertobat, tinggalkan semua itu. Saya pun bebas. Ada kelepasan, ada kelegaan. Kalau enggak, saya ada dalam perdukunan terus. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mencintai saya, mencintai orang-orang yang lain, mencintai satu orang yang tadi, dan kita semua. Karena saya dicintai, diberi kuasa juga, sekarang saya tidak ada rasa takut. Mau kemanapun saya tidak ada takut dengan iblis. Karena apa? Yesus ada dalamku. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Lewat renungan ini kami tahu semakin jelas lagi betapa Engkau mencintai kami. Satu orang pun Engkau cari supaya tidak terlepas dari kasih-Mu. Apalagi kami yang berkumpul sekian banyak ini, Engkau sangat mencintai kami. Dan juga kami semakin yakin bahwa Engkau memberi kuasa itu juga kepada kami, sehingga kami tidak perlu takut dengan si iblis. Apapun bentuk tipu dayanya, kami tidak perlu takut karena Engkau ada dalam kami dan Engkau ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 30 Januari 2023. Terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat dan salam Fresh Juice. Ciao.